Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya kamu lihat di dikte Quran, pikiran kita mulai dulu itu Allah sudah membayangkan, dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarafu bidzunub. Sebenarnya atarafu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sebenarnya itu kaidah di fikih itu. Kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah itarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak, mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar, tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi maling biru kaum mau idza roja'il malah gak roja'u malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3. Bapak kenapa sih ke Jakarta? Ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu. Nah, makanya kalau donga atau Rabbana dzulamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarofu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Wes salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandhani kene utlubur rizqa binikah niku riyen ye sakniki. Ribet. Wah, yang ngandani santri saya gitu, teori ya. Kan kalau di santri lanang kuatah, mbak kata dua rapi-rapi, rayu buan. Nanti kadani malah berargumen. Mulai santri-santri semakin kota, ini teori tok. Ya. Coba namanya tak kandani, kon tawakal ramikir pekerjaan, gak iso kan ke santri kota, iso. Nah santri bisa iso bajar kasih. Kandani saya ngandel kon tawakal, santri kota iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM rawani. Gak go HP rawani. 2 kilo lupa ninggal ketika lihat milih kembali. Coba sih kalau ada apa-apa gimana? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarofu. Karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, kok ono selawatan ya kok. Wah. Ono artis wayu delok dosokan, ono kiai melok dosokan salaman. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Ya terusannya aja, tapi itu menggembirakan, tapi asallahu. Jadi ya muka-muka pengiran nyepura, tapi kelasnya ya muka-muka. Kelakuan ini itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muka. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil ardi wa tujaduna amalin terus. Nah itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene ya sasa. Asa itu sapi lah. Sekali aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa. Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya, semoga ya tadi menawa ya. Jadi ini jelas ya, supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya tidak kaget. Mulai dulu yang yahlidul kola ya ada, yang yudhirul buhdo ya ada, yang kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa, nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenah harus matur nuwun sama saya karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, ada dalilnya. Di Ihya halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada.
Ya, jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, telatennya. Uswoi masya Allah. Darani wudhuwe rau. Darani syahadatane sekaten. Soal darani jimat kalimat soto jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dal 5. Maksudnya tauhid ini benar dulu apa? Tauhid ini benar dulu. Karena itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya, orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya sulok gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nak darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket lah tiketnya itu baca apa syahadat terus dari sekaten dari kata apa syahadat ya dituruti orang kok terus ini gak susah ini kamu benarkan sinnya syahadatain kamu itu ada saja oh dia yang nyaran ya. Ya fusah. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Papa di sini mulai dulu di Ikhya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarron minhu, jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana. Dan ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat. Mendingan nggak negur. Asal di hati kamu, jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih Islami, dengan perhitungan-perhitungan hak wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya Kitab Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya jadi nanti yang kitab naskahnya beda itu di Ihya-nya ikut apa? Kitab Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini sampai begini ekstrimnya mungkin bagi orang awam tidak ekstrim tapi bagi ulama itu ekstrim fa inna wa ta'ala
qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu diminahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainakum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak dia sak miliar seneng wong elek, tidak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang nggak pernah berbuat baik sama Anda, tidak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang nggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu nggak pati cocok sama orang yang nggak pernah naktir kamu senang. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA nggak bisa senang, ketemu pertama di bis senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau nggak Allah? Meskipun cara kaidah witing tresno jalaran kulino, tapi Allah menghendaki pandangan pertama seneng, pandangan 9 tahun bosen. Nggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, tapi walakin Allah allafa. Jadi kalau urusan pokoknya jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Kalau nggak jelas asal usulnya piye. Terus tapi saya sudah 4 tahun, kalau 5 tahun ngajar di sini, di Jakarta katanya harus ya. Harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajid termasuk dosa besar. Karena berarti musyarrik apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya, di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajid. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarrik. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhu wa rasuluhu fa huwa musyarrikun. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Tapi sudah tak maafkan lah. Tapi secara fikih jelas sampai lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabair apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik ya, musyarrik. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan mungkin. Di antara makalah yang ini contohnya untuk anak-anak BG untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, enggak niat sombong. Saya itu kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa? Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini ya, orang sekarang itu nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita
melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian, nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialog gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal-i'radu wa qat'ur rifqi wal-i'anah. Fahal yajibu dhalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dhalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal-ijab. Fa'innana alamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al-fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ila man yasdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yuridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di Ihya, meskipun kebetulan. Kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil. Kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua. Pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah kan. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Bahmun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madaiti Syekhina, bela Bahmun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu. Mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum bahas Mas Ari. Nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa, tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan doktor, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang
maksiat. Jadi bawaannya malah yang guru ilahi bi'ainir rahmah dan tidak muqotoah. Tapi tentu ya tidak muqotoahnya karena niat bina ya, bukan koalisi, bukan malah menik. Tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Adu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampean, enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya niai sudah 2005 bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam yajib. Karena saya orang bener. Maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya, monggo sak kersa. Bodoh sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur dia. Ya ngatur dia dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya ada wa ilaman yakhlidul bukhdolah wa yudirul tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yudirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya ada yang model Jawa wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Orang Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hatta tawatur ya, karena semua kiai, versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Bazar kasih apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa wa ilaman yang zuri ilaihi bi'ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tata'. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saya trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya betul sudah mukallibal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukallibal qulub tsabit qalbi ala din. Ini para istri juga ya mukallibal qulub tsabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Tsabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detail. Dikoh dan daqaiq jamaknya daqiqah. Dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit.
Oh, dakikoh, ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya. Semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya. Warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja. Contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fase-fase banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu malam solihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah pas lah, gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah, jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi anda lah. Ambunin ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya, ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya solihah. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal, enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah, di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah, jangan-jangan mereka agak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda subuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunah Rasul piye dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon maca ngene kan. Nah, ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori. Dakoek itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu sedang hotel, mangan sih ribet. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya juaranya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah itu. Nah, makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah, di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan soal kiai dimarahin ya soal yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul walidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat.
ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru Pak tadi jabu malam ya enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan. Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin, karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam, karena semua orang biar bisa mengakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan nggak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Wah, terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya manduba, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim, enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu kan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bi muqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali tidak bisa. Fa inna dakhil tahta taklif aslu ma'rifah lillah wa aslu kubadalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dhalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualek, puwesek, gendut rokokan, itu rokokan dulu, itu mau angkel. Wah, semua angkel harus dianggap cawe itu orang bener. Baru ketemu cah wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jauh jujur, nggak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung. Itu geman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Juli rokokan wayu cuantik wong sopan pesen. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan welek gendut keruiting. Wes lungguhe nyigrap, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Oke ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Haji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Haji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono to. Tapi niku ponakane jenengan, muga-muga terus pura pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang tidak hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan. Muga-muga terus pura pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh.
Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervit gratis jenengan traktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat, ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ikhya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya Mbak, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ikhya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, yaitu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil. Bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga ada karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, nggak ada pemandangan. Lah itu yang ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didahulukan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking gableknya itu teman-temannya kalau manggil itu khimar. Terus wakana yuthiku Rasulullah kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni webek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar lagi sing bayari sapa? Jenengan dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Nah itu kalau mabuk di masjid enggak afdol deh. Gak mau di bar, kalau mau di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid, sama sahabat-sahabat lain jadi khat. Di khat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aksaroma syarib tal khomrot, bena di Rasul, itu ucap nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta mal'un, itu mal'un. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ini cek para kiai. Dijazai aja diwoco. Jadi misalnya yang saya bar delok maksiat entek 1 juta, orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui. Cek orang imbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tagano kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Nang kono nak juga mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau juga, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Gara-gara duar. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa banyak sebagian riwayat disebut Rasul akli badal iman billah atau wadud ilan nas.
Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan jawab berikutnya at-tawaddud ilan nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ila wahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, ndaklah ma'adallah min dalik, ndak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fases. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Nggak muntah itu ndak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu udah bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana? Ya, jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah merasa suaranya elek, tak baku tuh kulhuwa ya lah. Terus suaranya elek bakoroh. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan? Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ya? Sholat sih. Ya gitu aja ya, dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus, suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar akhirnya bapak isya ya gitu aja. Tapi ya, sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yanzur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabau. Nah ini ketika Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turuqus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluhu wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Nah, akhirnya dalil dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digedaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu, tak kandani malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa, pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiyah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyosok anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu bias dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya nggak sih nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus lah, agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi enggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian tidak berproses. Ya contoh paling gampang nih gue sinten niku sing disita Nabi saking tiyang Yahudi Sofia. Sofia niku anake raja Yahudi, ra trimo raja biasa, raja napa Yahudi. Bapake ku ketuane tiyang napa Yahudi jenenge Khuyai, Sofia binti Khuyai bin Akhtab. Niku dhe paman. Sofia niku menangi pas pamane jagoan mbek bapake. Bareng Nabi mun urip teng Madinah. Niku bapake mbek pamane jagongan ngene. Dek, nak ngundang adike iku misale Dek, iku rak Muhammad sing ana ning kitab Taurat. Saiki iku wis bener manggon ning Yasrib. Dadi alamate Nabi wis kakean.
sedurunge akeh tenan ayo udah dipateni ya. Iku nabi tenan. Sofia iku krungu. Barang krungu jan Sofia cah pinter wong anak Yahudi ora pinter. Dekne melok perang ben kecekel, ben kalah. Perko ben ketemu Nabi Muhammad. Mergo dekne roh jagongane bapake. Barang perang kalah tenan. Kalah melane drengki ku penting. Kula niku ora ngaramno drengki nemen-nemen. Drengki ku yo ana pentinge kadang. Tapi drengki sing kok Jibril wae lho sing kaya sinten malaikat sinten Jibril. Bareng kalah delalah Sofiyah bareng amat iku dibagi. Sofiyah iku bagiane Dihyah Al-Kalabi. Wahyu anak raja. Sahabat liya do iri. Ya Rasulullah, ora ana critane anak raja kena wong biasa. Kok penak Dihyah entuk ayu anake raja. Kudu jenengan jupuk. Wah, sahabat ora rido. Wala ya talilan ora krana sumpah. Ay yakhlif tegese ora krana sumpah. Ora krana sumpah serapah sapa ulul fadli, sapa wong kang duweni kelebihan. Ay ashabul ghina tegese wong-wong sing duweni kelebihan mingkum saing sira kabeh wasaati lan sing duwe kejembaran rezeki. Ayu tu Allah yutu tegese ora bakal maringi sapa ulul fadli, ora bakal maringi ulil kurba ing pira-pira wong sing di unsur kerabat, wal masakin lan ora maringi ing pira-pira miskin, wal muhajirin lan pira-pira wong sing hijrah fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Nazalat tumurun apa iki ayat fi Abi Bakrin ing dalam Abi Bakar. Halafa sumpah sapa Abu Bakar ala yunfiqa yen ora nafaqah ya ora nginfaki sapa Abu Bakar ala mistah ing atase mistah. Mistah niku jeneng lanang. Wa te mistah iku ibnu kholatihi. Anake bulike Abu Bakar. Miskinun te mistah ya miskin, muhajirun tur wong sing hijrah. Badawiyun tur wong Bedui, Badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar, Badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar. Mergane apa ke Abu Bakar sumpah ora bakal ngekei lama khodo semangsane ikut terlibat napa cara wong Jawa slurup maksudnya melok-melok sapa mistah fil ifki ing dalam masalah gosip zina niku. Badha angkana sausé ento ana sapa Abu Bakar yunfiku iku ngekei infak sapa Abu Bakar alaihi ngatasi mistah. Lawana suntai pira-pira manusa minas sahabati sang sahabat. Iku yo aksamu padha sumpah sapa nas Allah ya tasaddaku. Yen ta ora padha sedekah sapa nasun ala man ing atase wong takalama kang ngomong sapa man bisaen klan perkara minal ifki saking peristiwa ifkun. Ifkun wingi tuduhan zina ning. Wal yafulan becik nyepura sapa ngake wal yasfahulan becik saling memaafkan sapa ngake anhum saking kabeh fidzalika ing dalem masalah ifki. Ala tuhibuna ana ta ora seneng sira kabeh ayo firento nyepura sapa Allah lakum maring sira kabeh. Wa Allahu ta Allah ghafurun akeh nyepurane rahimun akeh welase lil mukminina bareng pira-pira mukmin. Kala dawuh sapa Abu Bakrin sapa Abu Bakar bala ya. Ana uta ingsun niku uhibu seneng sapa ingsun ayo firento nyepura sapa Allah li maring ingsun. Wa raja'alan bali sapa Abu Bakar ila mistah maring mistah ma ing perkara kana kang ana sapa Bakar yunfiku nafaqai sapa Abu Bakar ing ma alaihi ing atase mistah. Terus ayat niki saya sangat nggih pelajaran nggih kula jenengan sedanten. Seorang bapak sak pinter-pintere Abu Bakar sak soleh-soleh tetap tersinggung ketika Sayyidah Aisyah dituduh zina. Meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebasno Allah bahwa itu tidak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti bener bahwa Aisyah tidak mungkin zina. Abu Bakar dendam ning gone tiang-tiang sing ikut menggosipkan. Termasuk sing derek gosip nu Mistah. Mistah itu misanane Abu Bakar, anake bulik berarti misanan melarat, tahu melok perang Badar. Dan niku riyen donatur tetape nu sinten Abu Bakar. Gara-gara gosipno putrine terus Abu Bakar sumpah ora bakal sedekah ning sinten Mistah. Ya nek cara kula Abu Bakar nggih bener. Wong anake digosipno ora dendam ku ya bapak elek tenan. Paham nggih. Lah tapi Allah sebagai pangeran nuruti Abu Bakar ku ya keliru. Allah biasa ngongkon apik ya ngongkon apik terus, najan to ana wong dendam pah-pah nggih ben tetep kon apik. Lah niku paling angel ya. Terus niki ayat niki kula seneng sangat. Mulane ini peringatan nggih kangge para kiai. Terus kita meskipun kecewa mbek santri kok aja sampai terus sumpah gak mulang.
Mergo sedakoe kiai yo mulang iku. Nah, nganti sumpah ra mulang yo repot. Dadi ngeneng yo oleh, didik yo oleh, tapi aja terus ndadekno ora ngamal apik. Mulane wonten ayat wala taj'alu waha urdatal li aymanikum antabarru. Jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan. Hanya Anda karena kadung pernah meminjam nama nopo Allah. Di misale demi Allah aku ora bakal ngomongi wong iku. Pas ape rukun eling, lah wis kadung sumpah ya. Nak damai rak melanggar sumpahku. Itu jangan sampai jadikan Allah sebagai urdotan, sebagai problem atau halangan untuk Anda melakukan kebaikan. Difaham ya? Niki memang ayat luar biasa. Tetes Abu Bakar sebagai seorang bapak nggih dendam Aisyah digosipno. Dan itu sah. Cara kula normale bapak nggih ngoten niku. Nggih normale bapak nggih derek dendam sama orang yang menyakiti putrinya. Tapi normale hukume Allah benten. Hukume Allah ngutus Abu Bakar wong mampu, biasa istiqomah donasi bantu Mistah ya kudu bantu terus senajan to atine gelo mergo Mistah nderek gosipno sinten Sayyidah Aisyah. Niku hukume pangeran paling angel, cocok ra cocok nek perintah Allah kudu nglakoni. Lah nek gelo mbok turuti ra ono wong apik ning donya. Kowe ya biasa to gelo mbek kanca, mbek dulur, mbek bojo. Terus kowe ape ra bojo-bojonan mergo gelo. Loro kan guyu ora siap den. Masuk dekne cah elek lah ra siap, ra payu rabi ora siap. Gelo mbek kanca terus ra kanca-kanconan. Sekape kancanan mbek opo? Ora iso. Mulane Nabi Musa nate tanglet nang pangeran. Kula nate maos niki teng Ihya teng kitab Khilyatul Auliya beberapa kitab. Nabi Musa itu sanggeng mangkel mbek Bani Israil. Nggih kebijakan napa wae kok diklirokno, mangkel den. Mangkel terus ya Allah kula niku pun kekasih jenengan. Tapi wong Bani Israil sing iman lho niki sing gosipno sing iman, mboten kok sing tiyang kafir, sing iman. Nek sing wong kafir karuan musuh jelas. Sing iman. Ya Allah, kali ini saya minta satu hal. Supaya cangkeme Bani Israil mboten elek teng kula. Ben kula niku nyaman mbek wong-wong Bani Israil sing iman mbek kula. Jawabe apa sepundi? Ya Musa, hadza syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Menedek kowe sasa, aku wae sing pangeran, sing maringi rezeki, sing ngekeki nyawa wae dikomentari ra enak. Apa meneh ke trimo nabi. Jadi pangeran ternyata yo krasa juga. Lucu. Oleh nase. La ya dadi hada syai'un lam astafihi li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Lha aku sing pangerane dikomentari ora enak. Lha wong aku pangeran ja'alahu lainatan. Nidan maksudnya aku itu dianggap padha mbek Isa, padha mbek makhluk. Ora ayo gelakno aku sing maringi rezeki aku. Tapi aku dianggap duwe napa rivalitas. Akhirnya Nabi Musa menang. Ya wis ora iso. Mulane wong aja nuruti gelo. Kalau nuruti gelo ya gelo. Nuruti gelo mbek bojo, mbek kanca, mbek santri nuruti gelo ya gelo. Tapi syariat Allah ora iso mbok kalahno mbek napa? Gelo. Abu Bakar sing sahabat pilihan mawon ketika gelo mbek Mistah padahal gelane serius. Anak dituduh zina itu kan gelane kaya apa. Padahal garwane Nabi wis anak garwane Nabi dituduh zina. Lah kowe trimo kiai dituduh mangan dik masjid kok gelo biasa. Selain yo kemungkinan bener. Biasa. Apa meneh ana kemungkinan apa? Bener, malah kudu meneng. Wong sing karuan salah wae kon ikhlas. Dadi tuduhan karuan salah wae kita kon ikhlas. Wong sing kemungkinan bener. Wis meneng ae, paham gitu. Dadi mulane ciri utama wong apik wal kadhiminal ghaidha ngempet apa emosi. Mulane ausini ya Rasulullah kula jenengan kandhani jare Nabi la takhdab jumring-muringan jenenge balik tambah ya Rasulullah la takhdab sampai farad dadamiron faqala la takhdab sowan bolak-balik nasihate mung sitok la takhdab aja gampang muring padahal ora duwe dhuwit utang akeh bojo ra ikhlas bojo ra syukur ku ape ra ngamuk iku piye. Tapi Nabi ngandani napa la takhdab aja muring-muring. Kau nak kira muring-muring kaya apa kecewane bojo ke tetep di bojo. Tapi nak kira muring-muring megat malah taqabbal wa minna minkum taqabbal. Ya karim.
Dieling-eling dadi gelo kecewa niku wis gawanane kumpul manusa. Mulane masyhur hubungane Allah mbek Nabi Musa niku yo pinter-pinteran. Hubungane Allah mbek Nabi Ibrahim yo pinter-pinteran. Mergo logika sing dibangun Allah niku sing bener. Mergo Allah iso mujud. Kula baleni malih tak warai carane dadi wali liwat ilmu. Dadi kekasih pangeran liwat ilmu. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah di hujjah sing mesti menangi. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman kekasih pangeran, tapi kadang nggih logika iku ya ana salahe. Senajan to sing berhak nyalahno namung Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Ibrahim diparani malakul maut, malaikat mati. Kowe roh jenenge mati, dijupuk nyawane lho kan jenenge apa? Mati. Sadis lho ora, dijupuk nyawa sadis lho, sadis. Ketika malaikat mati sowan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim ya Khalilur Rahman, menyebutnya ya Khalilur Rahman, saya ini ditugaskan mengambil nyawa Anda. Kaget Nabi Ibrahim. Wahal tarol Khalil yakbidu ruha Khalili. Kowe roh ana kekasih kok tega mateni. Nyakiti ora tega, kok iki kekasih kok mateni. Takokno pangeran Nabi Ibrahim gak trimo. Wong jare Khalil lak kekasih. Cek tegane jare Khalil kok mateni. Malaikat mati akhirnya rawani. Masuk akal to malaikat. Dadi dene malaikat matur, ya Allah, kata Khaliluka Ibrahim, kata kekasih engkau mosok ana Khalil yakbidu ruhan apa Khalil. Pangeran ra kalah pinter, pangeran kok diwarai. Jawabe pangeran lucu. Takono Ibrahim, wa hal yakunul Khalil yakrahu liqa Khalili. Ana tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim dikandani buka-buka. Yo wis saiki lah benang ketemu. Manusa iku Nabi Ibrahim wis Khalilur Rahman lho cek salah. Nak jenenge hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Dadi hubungan mbek Allah ora kena ditebak. Kadang dendam demi anak dibenerno. Kadang disalahno. Wis macam-macam. Ya kadang dibenerno. Contohnya kayak Rasulullah ngendikan Fatimatu batatum minni faman adzaha faqat ada nih Fatimah bagian sangka aku sing nglarani Fatimah nglarani dibenerno mbek Allah. Ya ora kita ndak pernah tahu. Allah pakai ukuran apa kita ndak pernah tahu. Mbanya genera pangeran. Semalane wong kon istighfar. Istighfar ora kudu min astaghfirullah pokoke ngrasa sing iso nyepuro namung Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kadang kelirune tiang-tiang nak ngijazahi jumlah istighfar sakmene ping 70 ping 100. Jumlah itu ndak penting. Ning gone hadis-hadis sahih sing dipentingno Allah malah wong iku tahu diri nak sing iso nyepuro namung Allah. Paham nggih? Ora kok jumlah istighfar. Karena kita pakai logika apa saja itu salah. Nggih wae Nabi Musa wae salah. Jadi paham nggih? Terus koyo dendame Abu Bakar ning Mista sebagai seorang bapak itu benar, tapi disalahno pangeran aja ngono. Mosok bapak kowe dendam terus ora sedekah. Mulane wonten ulama riyen nganti ada dua ulama ini cerita teng I'anatul Thalibin. Bapake ku alim, anake alim. Suatu saat neng-nengan terus anake ora dikirimi. Nggih paham ya, anake ora dikirimi. Anake nyurati. Pak neng-nengan iku oleh, tapi menghentikan kiriman ora oleh. Terus ditulis ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasati. Bapaknya kalah kira jebule ngalim kowe. Tapi tetep tak eneng. Dadi artine kowe tetep tak weseli tapi tetep tak eneng. Kalah bapaknya. Dadi ngeneng oleh tapi sedekah kudu jalan. Ora oleh sedekah leren. Wong apik kok mbok lereni. Paham dadi pangeran ora kena ditebak. Mulane Nabi Ibrahim ngono tah kekasih kok mateni kekasih kowe tumuk malaikat mati itu masuk akal. Bareng matur pangeran jebule, pangeran dilawan. Jawab pangeran, ono tah kekasih tapi ora siap ketemu kekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim dari dawuh, "Ya wis saiki gak apa-apa mati." Lah kowe iku munamuni kekasih pangeran. Lah iki maksudnya nyindir. Kowe disindir ora krasa, anggap cerita wae dadi. Kowe munamuni kekasih pangeran tapi nak mati, siap kan? Wah gue yodor gak jelas jawab gak siap. Kenapa ora siap? Wedi neraka.
Gak cara sampean ditakoki pangeran. Siap mati to ora? Oke. Ora siap to. Iya, ora siap. Tapi nak takoki siap dadi kekasih Allah? Siap. Lah ngono ora pecundang kuwi. Lah iya siap dadi kasih Allah? Siap. Siap ketemu? Angel. Ngajari wong-wong ini angel. Ya sing pangeran, pangeran wis ngene. Anu kula seneng nggih, sinaun kula seneng. Bukan karena saya ingin diarani alim alamah mboten. Guiling-gilingan betapa agama ini harus dikawal oleh sekian variasi ilmu. Kula baleni malih. Kula nu sering sowan teng pangeran, sering sumpah. Kula sinau kathah Gusti ora kok pengen diarani alim mboten. Kula ora usah nang diarani alim ora ana pengaruhe, tetep alim. Tetep alim. Didarani cek ora tetep alim. Tapi masalah ini ku mboten niku nak kadang wong kan kepengin diarani alim. Nak kula ora ana pengaruhe. Tetep alim, maksudnya ora ana sing diarani lah tetep alim. Mergi kula nak ngaku ora ngalim iku malah sombong. Terus ning ngene kitab Ithaf Sarai Ihya. Ana wong kok ngaku ora ngalim padahal dekne alim malah sombong. Mergo Allah iku az-zahir. Allah iku begitu jelas. Hukume Allah bener ya begitu jelas. Nah Allah wis mulang kok kowe muni ra paham, iku sombong. Wong barange jelas kok kowe muni ora paham. Lah paham utawa ngerti jenenge alim. Wong sing napa ngerti. Mulane falam ma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Padahal paling jelas ning donya iku sifate Allah. Mulane koyo Ruhin ya alim, mergo ngerti kebenaran. Lho soal rapati tahqiq misalnya rapati soal musing detail-detail kayak faraid hakul auliya bitasis urutane terus lali nunuk-nunuk sithik apa-apa iku jenenge kekurangane napa manusa. Dadi kula baleni nggih ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dadi urusan ning donya ku variasi li ta'lamu ben kowe ngerti. Ngerti iku bahasa Arab napa? Alim. Dadi kowe aja sampe sampean takoki pangeran kowe ngerti kekuasaanku mboten Gusti. Kowe ngerti rahmatku mboten Gusti. Kowe ngerti kasih sayangku mboten. Neraka kowe. Dek takoki pangeran jawab ngerti. Kowe ngerti rahmatku ngertos sanget. Wong edan mboten ngertos rahmate jenengan. Kowe ngerti sifat rahimku ngertos banget mboten ngerti edan swarga. Ada kowe muni duka wong kula tiyang bodoh mboten ngertos neraka. Lah kalau ada Jawa itu walian sing munamuni ra ro iku sing sopan. Lha aku sing ora melok-melok adat iku paham gitu. Terus niku sing melok-melok. Tapi yo pantes-pantesan ngomong ngono iku pantes-pantesan. Sing ngomong Ruhin iku wong darani sombong. Ya ngono tepak-tepakan dadi. Dadi paham gitu. Terus kula suwun, kula nu sinau kathah niku tujuan kula namung setunggal ben ngerti variasi sifate Allah. Mergo tebak-tebakan niku kula kan gadah kitab Khilyatul Auliya niku 12 juz. Kitab Khilyatul Auliya saya beli itu gara-gara Imam Ghazali yang terkenal itu di akhir karangan Ihya beliau berfatwa wa alaika bil muwadzafah ala kitabil hilyah. Kamu harus sering baca kitab hilyah. Akhirnya tak golek ning Indonesia ono ora pokoke tak golek akhirnya entuk. Ya menghalalkan segala cara kula termasuk pesan teng Lebanon pokoke entuk kudu entuk. Lebanon sing terkenal sing nggon perang kok nggone kitab. Wis dinyanto kan ya entuk ae. Selain kalau di duit ya panjang kalau rakyat pengen suka, cara pengen suka tangguh investasi duit. Walhasil untuk ini utang berikut ternyata banyak cerita Nabi dialeknya mbek pangeran. Jadi cerita wali sampai Nabi macam-macam. Nah, termasuk dialeknya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi macam-macam. Biasanya lucu kalau mau dialeknya lucu-lucu. Termasuk yang paling kula kudu guyu gitu. Ternyata Nabi Ibrahim nebak pikir napa ya darani pangeran pikiran ora pikir ya ora iso. Oh, soal darani kekasih kok dijupuk nyawane ono ta kekasih njupuk nyawane. Bareng pangeran ditakoki kula yo sempat mikir pas maca. Pangeran iso jawab piye? Maksudnya kan tak anggap masuk akal loh. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim masuk pangeran jawabnya piye? Jebule jawabe ono ta kekasih sing ra siap ketemu. Kekasih. Jadi itu dialek. Banyak dialeknya Nabi Musa. Ya enggak kena ditebak. Tapi itu kita menjadi napa? Tahu. Misalnya ngeten nggih, kula yang haru ya. Saya pernah ditanya.
Gus, apa betul kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah bina sahabatnya, punya aturan gitu terus dilanggar sahabatnya. Nabi kan dawuh para pemanah tidak boleh keluar dari gunung, kalah atau menang. Walhasil para pemanahnya Nabi kan enggak nuruti dawuh Nabi, walhasil akhirnya terus kalah tuh. Akhirnya terus napa? Kalah. Dan itu yang masyhur di dunia kiai, di cerita-cerita kita. Nggih, sampean mulai cilik ceritanya kan ngoten nggih. Perang Uhud kalah karena para pemanah tidak nuruti perintah Nabi. Kulo niku mun dadi kiai wis suwi. Pas kulo nak rebuak mulang alumnine bapak teng dalem tiap rebun. Kiai kulo ngaji jalalan nggih bolak-balik, khatam nggih bolak-balik, tapi tiap ngaji di pikiran anyar, tangen-tangen. Akhirnya kan ayat iku kan istusiduna wala taluna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum satruse. Suwe-suwe kan walaqad afawwahu anhum, terus pangeran nyepuro. Tangen-tangen. Saiki ngene, sahabat-sahabat sing melanggar perintah Nabi salah napa ora? Salah nggih, sepakat nggih, salah nggih. Tapi wong kafir luwih salah. Apa alasane pangeran alasane sahabat sing salah kok terus menangno wong kafir? Wong kafir luwih salah wong dosane. Dosane kafir, paham nggih? Lho lha nggih, sahabat iku salah mergo melanggar perintah Nabi. Kok terus wong kafir dimenangno wong kafir luwih salah wong dosane? Kafir. Paham sih kalau maksud? Mulane tenan nak teori kula niku bener, ternyata Allah sangat mencintai orang mukmin yang sekalipun salah. Iki peringatan kanggo LSM sing ruweh pro LSM. Misale wong Islam salah, perkarane nata ekonomi salah, atau korupsi salah. Terus ada dunia kafir, negaranya bersih, tidak ada korupsi, padahal negaranya kafir. Kowe aja geman wong mukmin ngomong ngono iku. Kahanane kafir wis luwih salah tinimbang korupsi. Paham ya? Kalau baleni mal, jangan sampai misalnya Anda mangkal sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia, banyak Muslim, banyak kiai, banyak haji tapi korupsi. Swiss gak ada Islam tapi bersih. Kahanane kafir iku wis salah. Akhirnya tenan. Ayat itu ditutup wallahu dzu fadlin 'alal mukminin. Tetep fadhole Allah dikekno wong mukmin. Buktine apa? Umpama salahe wong mukmin, nak bukti teori kula bener. Umpama salah wong mukmin iku dinilai tenan mbek pangeran, sing mati ning perang Uhud gak dianggap syahid. Nggih. Padahal ijma'e ulama ning Quran piyambak sing mati Uhud dianggap syahid. Dianggap mati syahid itu mati apik ta elek. Syahid. Artinya wis ora diudat-udat pangeran, gak dipermasalahkan. Mergo bandingane wong kafir. Lagi sing lali kadang-kadang Islam ku misale ngidolakno negara Swiss utawa Kanada luwih makmur. Pulau Islam korupsi ngene-ngene. Saelek-eleke wong Islam ora di kesalahan kekafiran. Saapi-apike wong kafir duwe salah kekafiran. Iku kudu tanamno ning ati. Paham nggih? Aja kok sampai pepes zahratal hayatid dunya, mereka uripe luwih makmur terus mbok anggap luwih bener. Padahal mereka di dosa napa? Kafir. Mulane ijma' ulama dosa paling gede napa? Kafir. Lagi nomor loro mateni wong mukmin, lagi nomor telu zina, terus nomor papat maling. Ana sing darani sihir, santet, tapi iki wis ora populer to nggih. Dukun-dukun santet ketok wis ra mandi to, dadi kula mun mboten tak hitung dadi. Wis duyan dhuwit padha dukune duan dan dhuwit. Dadi wis ra mandi. Dieling-elinge terus niki penting sinau kula kathah iku nggih ben roh dialeke mbek Allah. Jadi dialeke Allah mbek para nabi ternyata iman. Itu luar biasa. Wong nate wonten malaikat sing bagian mizan niku ya ora iso jawab. Misale Allah nggih pertanyaan. Terus niki teng hadis Musnad Ahmad. Wonten tiyang niku napa jenenge yuhasabu ala malain minal khalqi, dihisab di depan umum. Allah kalau ingin mempermalukan orang itu ngisapnya di depan umum. Ngarepe wong akeh ala ruusil asyad. Bareng dibuka dokumen kesalahan iku madul basor, sak pandangan mripate kabeh buku dokumen kesalahan. Tisun wa tisuna sijillah, 99 dokumen kesalahan. Ya kaya buku-buku ning KPK ning pengadilan, fotokopi pirang-pirang tumbuhan. Niku madul basor sepanjang pemandangan. Dia baik pengiran ditakoki, atung kiru hada syai'an, apa ada yang salah di semua ini? La ya Rabbi, semuanya benar. Alaka hujjatun, apa Anda punya alasan sehingga Anda punya kesalahan itu? Enggak, saya tidak punya alasan Gusti. Memang semuanya saya lakukan secara sadar dan salah.